Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Gilang Yudo Pratama dengan NIM A11 2019 11966. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir mata kuliah pembelajaran mesin mengenai pengembangan model machine learning dan aplikasi web prediksi resiko diabetes berbasis Streamlit Cloud. Penyakit diabetes merupakan salah satu ancaman kesehatan global yang seringkali terlambat terdeteksi. Tantangan utamanya adalah bagaimana melakukan screening awal secara tepat, cepat, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun tenaga medis. Tujuan utama proyek ini adalah untuk membangun sistem machine learning end-to-end, mulai dari pembersihan data mentah, pemodelan berbasis random forest, hingga tahap deployment menjadi aplikasi web interaktif yang siap diakses di mana saja secara real-time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi pengolahan data yang dilakukan. Dataset awal yang digunakan terdiri dari 100.000 baris data dengan 9 variabel indikator medis dan demografis. Proses pre-processing saya bagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, data cleaning. Saat mengeksplorasi data, saya menemukan 3.854 data duplikat. Setelah dihapus, saya memperoleh 96.146 data bersih tanpa adanya nilai yang hilang atau missing value. Yang kedua yaitu categorical encoding. Untuk variabel kategorika seperti gender, saya menerapkan label encoder. Sedangkan untuk smoking history, saya menggunakan one hot encoding guna menghindari asumsi hubungan tingkat ordinal. Lalu yang ketiga adalah feature scaling. Variabel numerik seperti usia, BMI, kadar gula darah, dan kadar gula diskalakan menggunakan standar scaler agar seluruh fitur berada pada rentang skala yang setara. Lalu yang terakhir yaitu target label. Variabel diabetes disiapkan sebagai label binary atau kita sebut 0 untuk tidak diabetes dan 1 untuk beresiko diabetes. Lalu masuk ke tahap pemodelan machine learning. Algoritma yang dipilih dalam proyek ini adalah Random Forest Classifier. Mengapa Random Forest? Algoritma ini dipilih karena ketahanannya yang sangat baik terhadap overfitting serta kemampuannya dalam menangani pola non-linear pada indikator medis. Selain itu, model ini tidak hanya mengeluarkan output klasifikasi biner, tetapi juga nilai probabilitas kontinu dari 0% hingga 100% yang memberikan gambaran tingkat resiko klinis secara lebih halus. Berikut adalah rincian logika pada kode pelatihan model atau trainmodel.py. Data cleaning berfungsi sebagai perintah untuk mengeksekusi pembersihan 3.854 data berulang. Lalu yang kedua adalah encoding dan dummy trap yang memiliki fungsi mengubah gender dan mengubah riwayat rokok tanpa memicu dummy variable trap. Yang ketiga yaitu scaling and splitting. Penggunaan standard scaler menyamakan fitur numerik sebelum dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Lalu yang terakhir yaitu export assets. Hasil pelatihan disimpan dalam file disk atau job lib meliputi model scaler dan daftar kolom fitur agar siap di-load oleh aplikasi web. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai cara kerja aplikasi pada web ini, marilah kita amati simulasi pengujian kasus pasien menggunakan dua contoh skenario input medis yang berbeda. Skenario yang pertama yaitu resiko tinggi positif diabetes. Di sini kita akan mengisi jenis kelaminnya yaitu pria dengan usia 55 tahun, dengan BMI sebesar 32,5, HbA1c dengan sebesar 7,8%, gula darahnya yaitu 210 mg/dl,
dengan status merokok current. Nah, bisa kita lihat di sini hasil yang muncul yaitu probabilitasnya sebesar 89,40% dengan status resiko tinggi diabetes. Lalu skenario kedua yaitu resiko rendah normal. Wanita kita isi di sini dengan usia 28 tahun, BMI sebesar 21,0 atau 21, lalu HbA1c sebesar 5,2%, gula darahnya 95 mg/dl, dan status merokok never atau tidak pernah. Nah, bisa kita lihat di sini probabilitas yang muncul yaitu sebesar 1,2% dengan status risiko aman. Dari simulasi di atas, di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang alur kasus pertama yaitu skenario pasien risiko tinggi. Pengguna memasukkan data sebagai pasien pria berusia 55 tahun dengan BMI 32,5, kategori obesitas, kadar HbA1c sebesar 7,8%, serta kadar gula darah acak yaitu 210 mg/dl. Saat tombol prediksi risiko diklik, fungsi scalar.transform menyamakan skala indikator tersebut. Model random forest membaca bahwa angka HbA1c sebesar 7,8% dan gula darah sebesar 210 mg/dl berada jauh di atas ambang batas normal. Hasil yang dimunculkan adalah aplikasi secara instan menampilkan nilai probabilitas 89% atau 89,40% dilengkapi dengan kartu status berwarna merah bertuliskan resiko tinggi, pasien terindikasi berisiko terkena diabetes. Lalu sini saya juga akan menjelaskan alur kasus kedua yaitu skenario pasien berisiko rendah. Pada skenario ini terjadi sebaliknya. Kita masukkan data wanita berusia 28 tahun dengan BMI sebesar 221, kadar HbA1c sebesar 5,2%, dan gula darah sebesar 95 mg/dl. Karena indikator utama berada dalam kisaran sehat, model memberikan estimasi probabilitas yang sangat rendah yaitu 1,2. Dan pada akhirnya aplikasi merespon dengan menampilkan kartu hijau yang bertuliskan resiko rendah, indikator medis pasien berada dalam rentang wajar. Dengan adanya visualisasi presentasi probabilitas kontinu ini, tenaga medis atau pengguna tidak hanya mendapatkan jawaban biner, ya atau tidak, tetapi juga mengetahui seberapa dekat atau jauh kondisi pasien dari ambang batas resiko. Mari kita cermati grafik hasil pemodelan pada layar. Pada grafik sebelah kiri, yaitu fitur importance, terlihat jelas bahwa blood glucose level atau kadar gula darah memegang peranan penting, paling dominan sebesar 38%, disusul oleh HbA1c level sebesar 32%. Secara kumulatif, kedua indikator laboratorium ini memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap keputusan prediksi model. Ini selaras dengan teori medis di mana gula darah acak dan HbA1c adalah parameter utama untuk kencing manis. Fitur sekunder seperti BMI 12% dan usia 9% turut memperkuat pembentukan skor resiko. Lalu pada grafik sebelah kanan, kita melihat visualisasi dampak pembersihan data di mana pemangkasan 3.854 baris duplikat berhasil menjaga kualitas dataset pelatihan. Setelah model dilatih, tahapan berikutnya adalah deployment ke Streamlit Community Cloud agar aplikasi web dapat diakses oleh publik. Pada kode antarmuka web yaitu app.py, kami menerapkan fungsi dekorator stcc research
Hal ini berfungsi untuk memuat aset model Joblib ke dalam memori secara tercache, sehingga aplikasi sangat cepat dan tidak perlu membagi dan membaca ulang file model setiap kali penggunaan melalui klik. Dalam proses deployment ini, sempat terjadi kendala seperti teknis kritis, yaitu munculnya pesan error HTTP error 404 atau not found pada saat aplikasi dijalankan di cloud. Setelah ditelusuri, masalah ini disebabkan oleh script app.py yang mencoba mengunduh dataset secara dinamik dari URL eksternal yang linknya tidak valid atau terputus. Lalu solusi konkret yang saya lakukan adalah pertama, mengunggah file dataset diabetes_prediction_dataset.csv secara langsung ke folder root repository GitHub project. Lalu yang kedua, mengubah kode pembacaan data pada app.py menjadi pembacaan local repository dengan fungsi pd.read_csv atau diabetes_prediction_dataset.csv. Lalu yang terakhir, commit and push ke GitHub. Streamlit Cloud secara otomatis melakukan redeploy dan aplikasi berhasil menjalan dengan lancar tanpa error sedikit pun. Dari semua paparan yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pipeline machine learning dari pengolahan data mentah, pembersihan duplikat, ekstraksi fitur, hingga deployment aplikasi web telah berhasil dibangun dan terintegrasi secara utuh. Untuk masa mendatang, saya merekomendasikan pengembangan selanjutnya, yaitu model serialization Joblib yang menyimpan model terlatih secara terpisah agar server tidak terbebani proses retrain saat aplikasi di-refresh. Lalu rekomendasi saya yang kedua yaitu handling class imbalance, yaitu penerapan teknik resampling seperti SMOTE untuk menangani imbalance data pada target pasien diabetes guna meningkatkan tingkat sensitivitas, recall, prediksi. Lalu yang terakhir yaitu penyimpanan riwayat, mengintegrasikan database seperti SQLite atau Firebase untuk menyimpan riwayat hasil screening pasien secara berkelanjutan. Sekian penjelasan singkat mengenai alur pengembangan model random forest, visualisasi indikator resiko, hingga deployment aplikasi prediksi diabetes ini. Semoga dokumentasi dan demonstrasi proyek ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai penerapan machine learning dari hulu ke hilir. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.